Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita merenung sejenak di penghujung malam, pada saat kita melakukan ibadah tahajud, qiyamul lail, seperti ke malam yang hening, sunyi, dan terkadang juga udara menusuk karena dingin, atau barangkali ditingkahi suara binatang malam, cengkrik dan katak yang sedemikian indahnya, bagaikan irama yang mendayu-dayu di dalam kehidupan, bergaung di dalam benak kita. Apakah kita berpikir bahwa itu semua adalah karunia Allah yang sedemikian luar biasanya bagi kita? Mendengar suara cengkrik bukan hanya karena jangkriknya yang pandai berorkestrasi, menggesekkan kaki, menimbulkan frekuensi. Bukan hanya itu, tetapi manusia diberi daun telinga. Manusia diberi lubang telinga. Manusia pun diberi membran timpani, sebuah selaput yang akan bergetar apabila terkena dorongan mekanis dari suara yang datang dari lingkungan. Apakah cukup sampai di sana? Ternyata tidak. Allah yang maha mulia, maha merencanakan, dan maha agung, mengkaruniai kita dengan tulang-tulang kecil yang sering disebut tulang-tulang pendengaran. Punya nama yang unik, Malleus incus stapes. Ada juga yang menyebutnya sebagai pelana, sanggurdi, martil, dan lain sebagainya, tergantung pada terminologi yang diyakini. Intinya adalah gelombang suara yang tercipta dari getaran yang ada di udara diterima oleh yang namanya sekat yang disebut membran timpani, ibarat kulit domba atau sapi yang ada di beduk, bergetar ketika dipukul. Maka tulang yang berada di sisi sebelahnya pun melanjutkan, mentransmisikan, ikut bergetar, saling mengetuk, sebagaimana irama ketukan yang diberikan di awal. Apakah kecanggihan Allah hanya sampai di situ? Tidak. Allah memberikan lagi yang namanya rumah siput atau koklea. Allah lagi memberikan yang namanya bulu-bulu halus silia, sehingga ketika ketukan getaran dikonversi menjadi bergetar dan beriaknya cairan yang ada di rumah siput, bulu-bulu getar yang berhubungan dengan saraf ikut mengayun sesuai dengan frekuensi, dibawa dengan cara diubah menjadi listrik melalui mekanisme potensial aksi. Arus listrik ini yang kemudian masuk ke saraf pendengaran. Arus listrik ini pula yang kemudian sampai ke otak, di mana suara tadi diartikan, dimaknai, diingat oleh kita menjadi bagian dari persepsi dan memori. Maka suara burung waktu subuh telah menjelang saat matahari mulai terbit menjadi indah, berkicau tidak hanya di pepohonan, tetapi juga gemanya kita tangkap di otak kita. Zikirnya burung memuji kebesaran Allah dengan caranya mengguncang saraf kita, nervus ke-8, nervus auditorius, nervus octopus, masuk sampai ke sistem limbik, masuk lewat talamus, masuk sampai ke nucleus olivarius superior, masuk ke colliculus inferior, masuk ke gyrus cingulata, masuk ke prefrontal cortex yang membuat kita merinding, merindukan suara indah itu datang dan datang lagi sebagai bagian dari upaya mengingatkan kita akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Maka inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau untuk berpikir dan merenung, Allah hadir dalam bentuk-bentuk yang indah. Allah hadir dalam tubuh kita yang sehat. Allah hadir dalam pendengaran kita yang mampu mengubah suara menjadi makna yang kemudian melahirkan cinta.
Ini hakikat meraih mahabbatullah dalam konsep ma'rifatullah. Bagaimana rasa cinta bisa datang dari sebaris makna yang terukir tidak hanya lewat kata, tapi juga dari sembarang suara.